warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Renada Gila Resa dari SDN Pasir Luhur, Kecamatan Cilengkap. Pada video kali ini, pada kegiatan literasi, saya akan mencoba untuk mewawancarai seseorang yang kalau bisa dibilang beliau ini adalah seorang expert dalam dunia layouting designer. Nah, beliau adalah Bapak Gilang Nurman Ilahi. Halo Pak Gilang. Yes. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ren. Kali ini saya akan mencoba mewawancarai beliau dalam hal seputar layouting designer. Nah, oke Bapak Gilang, mungkin pertanyaan pertama saya ingin menanyakan apa itu layouting designer? Kalau mungkin sebagian orang masih awam dalam mendengar istilah tersebut. Sebelumnya terima kasih Pak Oren telah mungkin menghargai yang dengan bahasa expert. Jadi sebenarnya expert itu lebih jauh Pak Oren. Karena apa? Karena itu yang lebih suhu. Nah saya itu masih belajar untuk mengekor lebih baik, terus mendesain lebih baik. Jadi untuk bahasa expert itu lebih tinggi sebenarnya, itu suhu banget. Nah ini sedikit tentang perkenalan. Tadi Pak Oren menyebutkan bahwa apa sih yang disebut dengan desain layouting. Nah, jadi dalam dunia desain itu ada dua, ada desainer, dan desain itu orang-orang yang mulai untuk mendesain. Nah, terus kerjanya apa? Desain grafis sama desain layouting. Kalau desain grafis itu mereka itu membuat ilustrasi seperti vektor, PNG, terus banyak lain seperti logo dan segala macamnya. Nah, kalau desain layouting itu kalau di bahasa Google lah gitu ya, jadi teknik untuk merancang sebuah karya agar bisa dilihat seperti template, promosi, terus template banner dan segala macam. Jadi teknik untuk melayout gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau desain layouting itu perbedaannya bagaimana sebuah elemen disatukan sehingga menjadi sebuah karya. Nah kalau si desain grafis itu jadi apa? Ilustrasi mulai dari awal. Nah, jadi itu perbedaan antara desain grafis sama desain layouting gitu. Jadi kalau bisa saya sederhanakan, kalau layouting itu lebih ke seni menata. Betul. Menata dari yang sudah ada. Nah, betul. Jadi menggabungkan gitu. Bisa antara ilustrasi dengan vektor, dengan logo dan segala macamnya. Jadi sebuah produk gitu. Itu untuk desain layouting. Oke. Berbicara tentang kerjaan sebagai seorang layouting designer, itu sebenarnya apa yang membuat Pak Gilang ini termotivasi? Bagaimana awal perjalanan Anda sebagai seorang layouting designer? Nah, ini kan pertanyaan. Jadi sebenarnya gini, Oren, saya itu punya latar belakang dari seorang desainer. Gak punya latar belakang, bahkan saya nggak pernah sekolah desainer seperti KP dan segala macamnya. Nah, awal saya masuk ke dunia desain itu tahun 2019-an. Nah, kalau bicara tentang latar belakang, saya dulu sekolah di SMK Mesin, di mobil ya, bengkel mobil gitu. Jauh ya? Nah, terus ke sananya agak melenceng lagi, masuk ke komputer, informatika, main di Windows, di Excel dan segala macamnya itu. Nah, pas kesini, saking lamanya nganggur ya orangnya, gabut dan segala macamnya gitu. Karena dulu gini, saya nganggur tapi nggak nganggur, cuma fokus di ngaji, jadi lumayan lah karena masih butuh ilmu yang luar biasa. Nah, jadi saat itu saya kuliah beda lagi Pak. Kuliahnya masuk ke jurusan manajemen pemasaran. Beda ya? Jadi sebelum masuk ke dunia desain itu, ada proses yang berjalan sangat luar biasa dulu gitu. Nah, masuk ke manajemen dan segala macamnya. Baru muncul ada ide desain, tapi sebelum ke desain, karena saya menjadi seorang manajemen pemasaran, berarti harus ahli dalam pemasaran. Dulu saya ambil jualan sumurni, repeat dan segala macamnya. Jualan pemasaran dulu, lagi waktu kuliah. Nah, kesini saya mikir, awal mikirnya itu ketika saya ngaji di suatu pesantren. Jadi ngajinya gini, pertama tuh. Jadi banyak orang-orang atau para pemuda sekarang ingin ngaji, tapi mereka dibatasi dengan bekal. Nah, dengan bekal seperti gini, Pak Oren itu pesantren itu beli 5 tahun dan 6 tahun. Nah, karena kita udah mau nyusahin orang tua, pasti kita harus punya penghasilan lah. Nah, saya muncul di sana. Jadi awal mula saya desain itu melihat bagaimana caranya ketika kita
tapi kita punya penghasilan. Ketika kita ngaji atau sambil kita punya penghasilan. Nah saya ngulik-ngulik dulu tuh. Jadi kalau di bahasa ini kan apa Google lah gitu ya, karena saya bisa itu otodidak. Jadi nggak ada yang ngajarin segala macam, cuma ada yang membimbing aja gitu, cuma kayak gini untuk masalah saya awal gitu. Jadi tidak ada pendidikan formal untuk mendesain ya? Enggak, bahkan saya nggak pernah sekolah desain terus apa ikutan seminar-seminar gitu, pelatihan enggak. Jadi bisa sendiri. Jadi awal mulanya terjun ke sana gitu deh. Jadi pas di sana itu karena lihat santri-santri ini ya kita arahkan. Jadi hampir berapa sekarang tuh hampir berapa santri diarahkan desain gitu. Jadi meskipun gini, saya punya logikanya gini, meskipun kita berdiam di kobong, tapi kita punya penghasilan. Jadi penghasilannya itu nggak kelihatan, tapi nyata gitu. Jadi nggak capek kerja, tapi kita santai punya bekal itu. Pertama awal dari saya mulai untuk menjadi saya, jadi awalnya itu biar santai gitu. Luar biasa sekali ya pengalaman Fadilan ini. Jadi sampai sekarang masih mau jalan, kerja jalan ya? Alhamdulillah. Jadi sambil inilah sebelum nikah ya, bahkan belum nikah sambil cari ilmu, cari juga buat bekal untuk nikah gitu. Luar biasa sekali ya penonton. Jadi sekalian pengalaman beliau ini sangat inspiratif sekali. Kalau saya dengar ini, saya juga jadi tertarik lebih dalam ini tentang kehidupan beliau. Namun yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah dalam layouting desainer ini bagaimana cara kerjanya dan produk yang dihasilkan itu seperti apa? Nah tadi di awal kita pas orang menjelaskan menanyakan tentang perbedaan desain grafis dan desain layouting. Nah jadi cara kerja desain itu cara ini gini seperti ini. Kita itu di zamannya dunia digital. Jadi yang berbicara itu bukan langsung dari mulut kita, tapi sesuatu hal yang berbicara seperti gini. Ketika Pak Oren sendiri punya produk, otomatis Pak Oren perlu pemasaran, adalah laku. Nah, pemasaran perlu konten, seperti konten gambar, copywriting, terus dan lain-lain. Nah, orang-orang desain layouting itu merangkum semuanya dari sebuah gambar, terus sebuah copywriting, terus sebuah layouting, sebuah banyak lah. Jadi sehingga menjadi sebuah template pemasaran. Kalau bahasa kita mah brosur seperti itu. Seni bagaimana supaya kita bisa menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dalam satu jadi seperti itu ya. Jadi kalau bahasa puitisnya orang-orang desain layouting itu mengaplikasikan sebuah pemikirannya sehingga dapat bisa orang lain maksudnya. Jadi kayak produk-produknya tadi orang menanya apa sih produk-produknya? Pernah lihat nggak browser yang ada di Google, misalnya Resell dari itu, terus Mialipa, terus banyak lah yang gitu. Nah itu salah satu produk dari orang-orang desain layouting. Jadi mereka itu melayouting. Terus banyak lagi kayak ada lagi permintaan juga bukan untuk promosi aja orang. Banyak ya? Kayak ini benar-benar buat sekolah, terus benar-benar buat partai juga bisa. Partai bisa. Kemarin kan ada job desk untuk partai gitu. Buat banner yang dari partai tertentu lah gitu. Satu disangkal ini ya. Nah itu untuk produknya seperti gitu Pak Oren. Nah, mengetahui dari berbagai macam produk yang dihasilkan, itu kita dapat mengakses ataupun produk tersebut kita dapatkan dari mana gitu? Apakah dari platform tertentu, website tertentu? Nah, keren gitu. Jadi enaknya desain layouting, kalau desain layouting itu menciptakan di awal. Nah, kalau desain layouting itu menyatukan sesuatu desain yang sudah ada. Nah, seperti gini ya. Kita bisa bikin kalau kita udah punya aset. Kita itu seorang desain grafis dan desain layouting. Kalau desain grafis kita punya segala macam vektor, PNG dan logo segala macamnya. Nah, untuk pembuatan desain grafis layouting itu bisa pakai AI atau Illustrator, terus bisa pakai Photoshop, itu bisa. Terus sekarang lebih canggih lagi Pak. Ada Canva, ada CapCut, terus ada banyak lah di program lain. Bahkan sekarang pun ada yang namanya atau saya lupa lagi, tapi terbaru itu cuma belum launching ke Indonesia. Nah, jadi enaknya di desain layouting itu udah ada situs yang menyediakan elemen-elemen yang dibuat oleh seorang desainer grafis seperti PNG, ilustrasi. Jadi kita mah tinggal gabung-gabungin aja menjadi sebuah produk.
gitu. Jadi tempat pembuatannya banyak, ada Illustrator, terus Photoshop, terus Canva juga bisa, CapCut juga bisa, sama banyak lah gitu untuk pembuatannya. Luar biasa sekali ya, sangat menarik sekali ini tentang layouting desain ya. Mungkin yang terakhir, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada para viewer tentang bagaimana sih supaya kita bisa terjun ke dunia desainer, ataupun misalkan motivasi bagi para penonton sekalian dari Pak Gila. Sebenarnya gini, motivasi untuk diri saya sendiri juga ya. Bagaimana caranya kita punya banyak waktu. Jadi bukan waktu mengerjakan kita, tapi kita mengerjakan waktu. Nah, nanti di desain itu kita bisa bekerja sambil tidur. Otomatis ketika kita bisa bekerja sambil tidur, berarti kita bisa bekerja sambil ngaji dan segalanya, kita banyak uang waktu. Karena apa? Karena di dunia desain itu seperti investasi untuk masa depan. Satu, kita bikin sebuah elemen, kita buat sebuah karya, kita jual di situs tertentu, itu akan menghasilkan tanpa perbuatan. Nah, jadi motivasinya gitu. Jadi banyak kita itu kerja itu jangan diatur oleh waktu, tapi waktu yang diatur oleh kita. Jadi banyak waktu untuk kita bisa ngaji, waktu untuk kita bisa kumpul keluarga, waktu kita untuk istirahat segala macam. Nah, saya untuk motivasi itu seperti itu. Jadi meskipun kita muda, kita kerja cerdas. Karena apa? Karena di masa muda itu masa paling luar biasa untuk mencari ilmu, pengalaman dan segala macam. Nah, itu jadi motivasi untuk kita semua. Itu mungkin banget. Luar biasa sekali. Nah, seperti itulah hadirin penonton sekalian ya. Jadi saya semakin yakin bahwa beliau ini memang expert di bidang layouting design ini ya. Bila saya simpulkan dari apa yang telah saya dapatkan dari beliau ini, kalau layouting design itu intinya adalah seni desainer untuk menata elemen-elemen agar informasi yang ada bisa tersampaikan kepada para viewer ya. Dan dari pengalaman beliau saya sangat terinspirasi sekali ya untuk mengikuti jejak beliau. Mungkin saya setelah ini akan ikut beliau menjadi seorang desainer. Jangan gitu, karena kan udah dia sendiri gitu. Dia seorang guru kan, mencerdaskan anak bangsa kan. Bisa loh. Dan saya juga yakin bahwa penonton sekalian itu pasti menarik ya. Apalagi barusan sudah mendengar motivasi dari beliau ini sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama orang. Saya yakin Bapak akan menjadi seorang yang sukses ke depannya. Amin. Mungkin, nah itu dia penonton wawancara saya dengan Pak Gilang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin pasti bermanfaat ya, ilmu dari beliau insya Allah dapat diterima dengan baik, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan Pak Gilang. Siap. Ya mungkin untuk terakhir, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.